Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Striker AC Milan Ante Rebic dan Divock Origi dilaporkan telah menolak kesempatan bermain di Arab Saudi. Keduanya masih yakin bisa bersaing di Eropa. Menurut laporan terbaru pakar bursa transfer sekaligus jurnalis Calcio Mercato, Daniel Longo, Ante Rebic dipastikan sudah tidak masuk dalam rencana Stefano Pioli di musim depan dan AC Milan sedang berupaya untuk menjualnya. Meskipun begitu, belum banyak klub yang mengajukan penawaran kepada dua pemain tersebut. Hal ini cukup wajar mengingat Origi dan Rebic keduanya tampil mengecewakan selama musim kemarin. Menariknya, baru-baru ini ada klub Arab Saudi yang tertarik untuk memboyong kedua nama tersebut. Namun sayang, Rebic dan Origi tidak bersedia dilepas ke Liga Arab Saudi karena merasa bisa bersaing di Liga top Eropa. Saat ini hanya tersisa Besiktas yang cukup tertarik memboyong Rebic dari Milan. Namun Rossoneri hanya ingin menjualnya secara langsung. Sedangkan tim asal Turki tersebut lebih memilih untuk meminjamkannya dengan opsi pembelian permanen. Hal yang sama berlaku untuk Divock Origi. Pemain asal Belgia tersebut punya opsi yang lebih baik dengan kembali ke Premier League untuk menerima pinangan dari Aston Villa dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen. AC Milan dilaporkan sangat tertarik mendatangkan Tijani Reinders dari AZ Alkmaar. Pemain asal Belanda tersebut bisa didatangkan dengan harga murah. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan pada dasarnya telah menemukan kesepakatan dengan Tijani Reinders dalam hal persyaratan pribadi, di mana dia siap menerima gaji sebesar 1,7 juta euro per musim. Saat ini Milan hanya perlu menyelesaikan kesepakatan dengan AZ Alkmaar, di mana klub Eredivisie tersebut terus menaikkan harga pemain 24 tahun tersebut. Kini mereka menilai Reinders pantas dihargai 18-20 juta euro. Hal tersebut sebenarnya bisa dijangkau oleh Milan, terlebih sang pemain bisa ditempatkan di banyak posisi, mulai dari gelandang bertahan hingga bek tengah, karakter yang sangat dibutuhkan Milan saat ini. Belum jelas bagaimana progres dan negosiasi tersebut, namun media yang berbasis di Milan tersebut meyakini jika keputusan akhirnya akan didapat di akhir pekan ini atau paling lambat di awal Juli nanti. Rossoneri sendiri baru kedatangan Marcos Portiello dan Ruben Loftus-Cheek yang baru menyelesaikan proses tes medis. Selanjutnya, kedua pemain tersebut akan memasuki proses penandatanganan kontrak bersama Milan. Pemain lainnya yang diharapkan segera tiba adalah Daichi Kamada yang proses registrasinya masih belum selesai. Di sisi lain, pihak manajemen sendiri saat ini sedang berupaya mencari pemain baru untuk posisi striker. Sejauh ini nama Alvaro Morata menjadi yang teratas meski beberapa opsi baru mulai bermunculan seperti Luka Jovic dari Fiorentina. Menurut calciomercato.com, negosiasi penandatanganan Loftus-Cheek sudah selesai kemarin. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Kesepakatan permanen sebesar 15 juta euro tetap ditambah 5 juta euro bonus potensial. Tes medisnya sudah dilaksanakan kemarin di klinik La Madonnina dan kemudian dia akan menjalani tes kebugaran sebelum penandatanganan kontraknya di Casa Milan dan pengumuman resmi. Selain transfer Marcos Portiello dikonfirmasi kemarin, AC Milan bersiap untuk menyambut penguatan pertama yang berpotensi menjadi starter di kampanye musim panas mereka. Loftus-Cheek siap memulai petualangan baru setelah menghabiskan seluruh hidupnya di London hingga saat ini. Pertama sebagai produk akademi di Chelsea dan kemudian sebagai pemain tim utama dengan pinjaman di Fulham dan Crystal Palace. Pemain berusia 27 tahun itu telah menyetujui kesepakatan dengan Milan selama 4 tahun dengan gaji 4 juta euro bersih per musim dengan total nilai kesepakatan potensial hingga 36 juta euro. Biaya transfer Sandro Tonali ternyata telah memicu perselisihan antara sumber media yang berada di Italia dengan Inggris. Terdapat perbedaan nilai transfer yang cukup besar di antara media dua kiblat sepak bola dunia ini.
Menurut kabar terbaru dari Sky, Tonali akan melakukan perjalanan ke Newcastle untuk resmi pindah ke Newcastle United setelah partisipasi Italia di kejuaraan Eropa U21 dan mereka akan mendaratkannya dengan harga awal 55 pound sterling atau yang kira-kira 64 juta euro. Laporan di Italia menyatakan kesepakatan itu akan menelan biaya Newcastle sebesar 80 juta euro yang dianggap tidak benar menurut Sky, dan itu penting karena itu akan menjadi kesepakatan rekor klub untuk The Magpies. Seperti yang disebutkan di atas, biaya transfer Tonali adalah senilai 64 juta euro. Kesepakatan lisan dengan AC Milan tercapai pekan lalu dan kemudian sebuah delegasi terbang untuk menemui Tonali di Rumania, menyepakati kontrak 6 tahun dengan pemain berusia 23 tahun itu. Mengingat usia sang pemain, kepentingannya bagi Milan dan potensinya untuk berkembang lebih jauh, Newcastle berpikir bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan yang nyata, sementara Rossoneri sekarang harus mulai mencari penggantinya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.